Nah, kita masuk ke topik diferensial kalkulus ya, diferensial kalkulus. Nah, ini saya tanya-tanya kemarin ke mahasiswa pendidikan kimia yang kelas yang lain. Sebenarnya kalian sudah mendapatkan ini di matematika dasar, benar nggak? Ya, Mem. Diferensial kalkulus. Nah, tapi nggak apa-apa, kita review ya. Nah, jadi, eh why we need to study derivative? Kenapa? Karena derivatif ini banyak digunakan juga dalam kimia fisika ya. Seperti kalian sekarang belajar termodinamika. Nah, ada beberapa penurunan rumus itu menggunakan eh, turunan ya. Jadi cara mendapatkan formulanya itu dengan menggunakan turunan. Nah, ini nggak usah dicatat ya, ini hanya introduction. Nah, ini dia beberapa representasi dari turunan fungsi-fungsi. Nah, jadi contohnya yang pertama kalau kita punya AX pangkat N, nah jadi turunannya adalah AN dikali X pangkat N dikurang 1. Nah, lalu ada lagi kita punya AE pangkat BX. Nah, ini yang mahasiswa sering eh, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ini ada BX-nya di sini. Nah, jadi ini fungsi komposit, termasuk fungsi komposit. Jadi AE pangkat BX. Nah, turunannya ini adalah AB E pangkat BX. Nah, jadi E pangkat BX-nya itu harus diturunkan, tetapi BX-nya ini juga harus diturunkan. Nah, jadi makanya hasilnya adalah AB dikali E pangkat BX. Nah, lalu ada kita punya A. Ini adalah konstanta. Jadi turunan dari konstanta ini adalah 0. Lalu kalau kita punya A sin BX, turunannya adalah AB cos BX. Kalau kita punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sinus BX. Nah, lalu kalau kita punya A ln X, turunannya adalah A dibagi X. Lalu kalau kita punya A tangen X, nanti kita akan kerjakan. Oke, jadi ini masih misteri ya, masih misteri. Oke, sudah dicatat? Ya, Mem. Sudah, Mem. Dah. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan beberapa teori. Jadi kalau misalnya kita punya C, C itu adalah konstanta. Nah, turunan dari konstanta berarti kita bisa tulis sebagai DC per DX. Nah, DC per DX ini adalah sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalnya ada suatu turunan kita tambahkan dengan konstanta? Nah, misalnya kita punya fungsi Y tambah C. Nah, jadi kita mau menurunkan fungsi Y tambah C ini tadi. Nah, jadi DY tambah C per DX itu sama dengan DY per DX. Jadi tidak akan berpengaruh ke Y-nya kalau kita tambahkan. Ya, coba catat. Saya kasih kesempatan. Nah, kalau sudah selesai dicatat, mohon diberitahukan ke saya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, ini kan kalau ditambah. Nah, bagaimana kalau dikali? Nah, dikali, ini C-nya bisa kita taruh di luar ya. Jadi turunannya adalah C
dikali dy per dx. Nah, beda dengan kalau kita tambah tadi, si C-nya hilang ya. Nah, tapi kalau kita kalikan si C-nya tetap ya. Nah, ini dia ya. Jadi D C kali Y per dx sama dengan C kali dy per dx ya. Kalau sudah dicatat, beritahukan ke saya ya. Hello, ma'am. Sorry, I'm late, ma'am. Oh, oke, Moses. Udah. Udah? Oke. Nanti akhir kelas biar kita perbaiki ya absensinya. Oke. Nah, kalau kita punya Y dikali Z, Y ini adalah suatu fungsi, Z ini juga ada fungsinya, berarti turunan dari Y dikali Z adalah sama dengan Y dikali turunan Z ditambah Z dikali turunan Y. Ini adalah eh, turunan dari perkalian dua fungsi. Ya, sudah? Udah, ma'am. Sudah ya. Nah, lalu misalnya kita punya penambahan, jadi kita punya lagi-lagi kita punya Y adalah suatu fungsi, Z adalah suatu fungsi, lalu misalnya kita tambahkan, berarti turunan dari Y tambah Z ini adalah DY per DX ditambah DZ per DX. Jadi artinya kita secara terpisah bisa menurunkan fungsi tersebut. Nah, lalu kita jumlahkan turunannya. Oke? Sudah? Udah, ma'am. Oke. Sudah, ma'am. Nah, lalu bagaimana dengan pengurangan? Sama aja dengan penjumlahan ya. Jadi kalau kita punya fungsi Y dengan Z, nah kita kurangkan berarti itu sama dengan turunan dari Y dikurang turunan dari Z. Ya. Nah, ini adalah penurunan eh, fungsi ya, penurunan fungsi. Oke. Sudah? Udah, ma'am. Nah, nah, lalu kita punya misalnya Y dibagi Z. Nah, jadi tadi apa? Konstanta, fungsi ditambahkan konstanta. Fungsi dikalikan konstanta. Lalu perkalian dua fungsi. Lalu penjumlahan dua fungsi. Lalu pengurangan dua fungsi. Dan ini selanjutnya adalah hasil bagi dua fungsi. Turunan dari hasil bagi dua fungsi. Jadi misalnya kita punya Y dibagi Z, berarti turunan dari Y dibagi Z itu adalah sama dengan Z dikali turunan Y dikurang Y dikali turunan Z dibagi Z pangkat 2. Nah, ini persamaan 7. Alternatifnya ada persamaan 8. Nah, jadi turunan Y dibagi Z ini sama juga dengan turunan Y dikali turunan Y dikali seper Z. Nah, hasilnya adalah persamaan 8. Tapi kalau saya rasa lebih gampang kalian mengingat
salah satu dari, nggak usah dua-dua kalian ingat ya. Maksudnya yang kalian pahami cukup salah satu karena hasil 7 dan 8 ini pada dasarnya adalah sama ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai dicatat, kita lanjut. Sudah? Sudah, Mem. Nah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya fungsi komposit? Nah, jadi ada fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi. Berarti eh, si fungsi komposit itu kita bisa asumsikan sebagai U. Nah, jadi ada F, ada U, ada X. Nah, jadi berarti turunan dari fungsi komposit itu adalah DF per DU dikali DU per DX. Nah, ini adalah eh, turunan dari fungsi nah, atau fungsi komposit nah, atau aturan rantai. Nah, inilah yang kita namakan sebagai chain rule. Ya, ini adalah chain rule. Jadi kalau kalian selesai, biar kita sempat latihan-latihan nanti ya, karena kita untuk diferensial ini hanya satu kali pertemuan ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, lalu berarti inilah fungsi komposit. Ada fungsi secara tidak langsung si fungsi ini sebenarnya variabel X. Tetapi sebelum dia variabel X, dia sebenarnya adalah variabel U. Nah, jadi makanya kita harus ubah dulu. Nah, makanya kita bisa turunkannya dengan melakukan chain rule. Oke, ini nggak usah dicatat nih, hanya penjelasan aja. Oke. Nah, Nah, ini contohnya ya. Kita punya sinus AX. F sama dengan sinus AX. Ini kan yang kita pelajari tadi ya di tabel. Nah, kita bisa asumsikan si AX ini adalah U. Nah, jadi U sama dengan AX. Jadi berarti ingatkan chain rule kan. DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Nah, jadi ini kan jadi sinus U kan. Nah, FU sama dengan sinus U. Jadi DF per DX itu adalah cos U dikali turunan dari si AX ini. Nah, yaitu A. Makanya DF per DX ini adalah A cos AX. Nah, ini adalah composite function. Nah, ini masih mudahnya ya. Dan udah ada di tabel tadi. Cuman untuk memperjelas apa yang saya maksud dengan composite function. Ya, udah jelas belum yang ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke, sudah bisa kita lanjut atau kalian mau catat dulu? Mau catat dulu atau gimana? Sudah. Udah dicatat? Oke. Sudah Catat dicatat. dulu, Mem. Oh, catat dulu. Oke. Nah, saya kalau nggak kalian bilang, saya nggak akan tahu ya. Nah, jadi harus kalian bilang kalau kalian mau catat atau nggak. Oke? Silakan dicatat. Nah, kalau udah selesai,
mohon diinfokan supaya bisa kita lanjut ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi apa? Fx sama dengan Fux. Nah, inilah fungsi komposit. Nah, jadi si F itu secara tidak langsung merupakan fungsi dari X. Nah, tapi dia juga adalah fungsi eh, dari U. Ya. Jadi berarti si F ini bisa diekspresikan sebagai U atau sebagai X. Ya, sudah? Udah ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan contoh berikut. Nah, jadi kita punya tangen AX. Coba hitung turunannya. Bisa ya? Nah, coba tentukan turunannya. Nah, ingat di sini saya buat contohnya bahwa tangen AX itu adalah apa? Sinus AX dibagi cos AX ya. Nah, jadi coba kalian pakai apa? Pakai hasil bagi dua fungsi, tapi ingat dia ada fungsi kompositnya karena dia ada AX-nya. Nah, oke, coba dikerjakan apa hasilnya. Bisa kan? Bisa dikerjakan kan? Bisa? Ada yang dapat? Udah dapat, Mem. Berapa? Apa jawabannya? Minus kotangan AX, Mem. Kotangan. Kotangan itu apa? Kotangan atau kosek? Saya as bukan kotangan apa beda itu ya artinya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini kan D tangen AX per DX ya. Nah, D per DX
sinus AX dibagi cos AX. Nah, jadi pakai pakai hasil bagi dua fungsi. Jadi cos AX dikali A cos AX ya. Ini kan ingat dia si AX ini harus kita turunkan lagi ditambah sinus AX A sin AX. Nah, baru A-nya ini bisa kita keluarkan. Cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX dibagi cos kuadrat AX. Nah, ini kan cos kuadrat AX tambah sin kuadrat AX itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, jadi makanya ini tinggal hasilnya A dibagi cos kuadrat AX atau A sek kuadrat AX. Jadi saya nggak tahu kotangen itu sama nggak dengan sek? Beda ya? Beda kan? Kotangen. Kotangen itu apa coba? Kotangen. Ada yang jawabannya sama dengan saya nggak? Kotangen itu satu per tangen ya, satu per tangen. Sementara ini satu per cos kuadrat AX. Nah, jadi jawaban Egner belum benar ya, Egner? Iya, Mem. Nah, oke, oke. Coba diperhatikan. Coba kalian kerjakan dulu sendiri, ya, tanpa kalian melihat ini. Itu caranya supaya kita mengerti, ya. Nah, coba dikerjakan sendiri tanpa kalian melihat jawaban. Kalau udah selesai, biar kita pindah ke bagian yang lain. Sudah? Selesai? Selesai di apa? Catat? Bentar, Mem, sedikit lagi. Oke, oke. Oke, ya. Nanti dibilang ya kalau udah selesai atau enggak ya. Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang coba kerjakan ini. Jadi kalau kita punya PT sama dengan KE pangkat negatif Q per T. Nah, tentukan DP per DT. Nah, bisa nggak kalian kerjakan? Coba. Bisa nggak kalian kerjakan? Coba. Dapat?
Apakah mengerti cara mengerjakannya? Gimana cara kita mengerjakan ini? Coba, bisa nggak? Nah, bisa nggak kita pakai fungsi komposit di sini? Nah, kalau kita pakai fungsi komposit, U-nya yang mana? Nah, ini kan kita punya PT. Nah, U-nya yang mana ini? Yang T, mem. Yang T berarti negatif Q per U gitu. Derivatives of composite function. Nah, jadi pilihnya jangan pilih U yang menggampangkan pekerjaan kalian ketika menurunkan. Nah, jadi supaya gampang, apa U-nya? Kita pilih U sama dengan negatif Q per T. Nah, jadi berarti PU sama dengan apa? PU sama dengan K E pangkat U. Benar nggak? Ya kan? Udah ngerti ya? Iya, mem. Karena kita asumsikan U-nya adalah negatif Q per T. Nah, jadi berarti turunan DP per DT, ya kan? Sama dengan DP per DU dikali DU per DT. DP per DU. Nah, saya nggak buat huruf besar tadi. U dikali DU per DT. Nah, ini adalah DP per DT. Oke. Nah, DP per DU gampang aja kan? Oh, K dikali E pangkat U juga tetap. Nah, sekarang yang perlu kalian cari, yang perlu kalian tentukan adalah apa DU per DT. Nah, jadi tentukan dulu, determine bahasa Inggris kita. Determine DU per DT. Apa DU per DT? Coba. Bisa nggak kalian tentukan? Pakai hasil bagi dua fungsi. Nah, jadi kan Q, Q, Q-nya itu konstanta. Jadi bagaimana tadi hasil bagi dua fungsi? Coba. Pertama kan karena T-nya di bawah, kita langsung bisa nggak buat T pangkat 2 di bawah? Bisa nggak rumusnya? Bisa. Bisa ya. Nah, jadi sekarang eh, T kan tadi kan T dikali turunan Q. Turunan Q apa? 0. Bener nggak? 0, ya kan? Baru dikurang, nah, dikurang apa? Q dikali, nah, negatif Q dikali turunan T. Turunan T apa? Turunan T apa? Turunan T adalah 1, ya kan? Bener nggak? Ya, turunan T adalah 1. Jadi berarti apa tuh DU per DT? DU per DT-nya apa jadinya? Q dibagi T pangkat 2. Nah, jadi kita substitusikanlah ke ini misalnya persamaan 1. Nah, jadi substitut ini persamaan 2. Jadi yang kita buat adalah substitute 2 into 1. Substitute equation 2 into 1. Nah, jadi artinya
Nah, kita balik lagi DP per DT. Apa jadinya DP per DT? Sama dengan K E pangkat U kan? Ini kan tetap E pangkat U. Tapi kalau kita substitusi, kita masukkan lagi aja. Sudah negatif Q dibagi T. Nah, negatif Q dibagi T kali apa? Kali? Dikali? Q per T pangkat 2. Q. Tunggu dulu, ini harusnya saya huruf besar semua. Q per T pangkat 2. Nah, jadi apa intinya? Intinya kalian harus pilih U yang akan menggampangkan pekerjaan kalian. Kalau tadi Hairul kan pilihnya T. Jadi negatif Q per U. Lebih repot dia ngapain kan? Jadi pilih aja U-nya negatif Q dibagi T. Oke? Jelas ya? Jelas, mem. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak? Nggak ada? Oke, coba dipahami. Ya, saya nggak mau buru-buru kita. Sambil kalian pahami, kalau ada yang kalian nggak jelas, coba kalian tanyakan ke saya. Ya, jangan dibiarin. Oke, minggu depan kita udah UAS. Ya, coba saya kasih waktu kalian memahami sebelum kita lanjut lagi ya. Selasa depan kita masuk integral. Jadi ujian kita sampai integral ya, UAS kita. Oke. Sudah? Sudah belum? Hmm? Mem mau nanya boleh, Mem? Silakan. Apa yang mau ditanya? Yang di bagian determine DU per DT sama dengan T0 dikurang Q1 per T2. Itu dari mana memang T0 dikurang Q1 per T pangkat 2 nih? Misalnya kalau saya balik lagi, saya tanya ke kalian. Kalau kita punya, ya, kalau kita punya ini Y dibagi Z tadi, ya kan? Misalnya kita punya fungsi Y dibagi Z. Nah, ini misalnya Fx itu adalah Y, Y. Nah, ya. Karena kan kamu tanya dari mana. Oke. Gimana cara menurunkannya ini? Tadi. Jadi df per dx ini sama dengan apa? Tadi hasil bagi dua fungsi tadi. Kayak mana? Coba lihat catatan kalian. Ada nggak kalian nyatat tadi? Hasil bagi dua fungsi. Ya.
Nah ini, ya kan? Kita punya Y dibagi Z. Hasil baginya apa? Z dikali turunan Y dikurang Y dikali turunan Z dibagi Z kuadrat. Nah ingat, ini Z kuadrat ini kan Y dibagi Z. Berarti yang di bawah ini pangkat 2. Nah, jadi makanya tadi saya bilang apa? Ini kan sama aja. Ini kan fungsinya adalah negatif Q dibagi T. Nah, jadi langsung bisa nggak kita buat ini T pangkat 2? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa. Nah, selanjutnya ini kan yang di atas kan harus T dikali turunan dari negatif Q. Nah, apa turunan dari negatif Q? Negatif Q itu kan konstanta. Nah, jadi makanya T dikali 0. Nah, hilang dia kan? Oke, lalu dikurang kan? Dikurang. Dikurangnya itu lalu kita kurangkan dengan negatif Q dikali turunan T. Apa turunan T? 1, Mem. 1. Ya, makanya di sini adalah 1. Nah, ya enggak, maksudnya Q, tunggu dulu, salah ke saya. Dikurang negatif Q. Nah, negatif Q kan? Negatif Q dikali, apa tadi? Dikali 1. Negatif Q dikali 1. Nah, jadi hasilnya berapa jadinya? Apa hasilnya? Q Q per T pangkat 2, Mem. per T pangkat 2. Udah jelas belum? Atika. Udah Sudah, jelas Mem. belum? Udah jelas ya. Nah, inilah dia. Oke? Sudah? Ini udah kita bisa lanjut? Bisa, Udah. Mem. Oke. Ini kayaknya karena hujan kalian ngantuk semua ini ya. Makanya jangan matikan video ya, nyalakan coba videonya. Ini semua matikan video. Saya kayak ngajar ke apa? Coba jangan matikan video. Nah, nyalakan videonya. Kalau matikan video berarti kalian tidur. Kalian biarkan saya ngomong sendiri di sini. Oke, nyalakan videonya ya. Nah, sekarang coba. Kita punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C pangkat negatif 3/2. Coba tentukan turunannya. Turunan DY per DX. Bisa nggak kalian kerjakan ini? Coba tentukan turunan dari Y. Kalau Y itu adalah sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C pangkat negatif 3/2. Nah, ini kan fungsi komposit. Saya bilang tadi apa? Pilih U yang akan menggampangkan pekerjaan kalian. Nah, yang mana U yang menggampangkan pekerjaan kalian di sini? Yang mana U yang menggampangkan pekerjaan kalian? Minus 3/2, Mem. Masa minus 3/2? Itu nggak bisa kalau DU per DX negatif 3/2 kita turunkan. Jadi 0 dong. Nah, yang mana yang menggampangkan kalian? Itu, Mem. AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu baru benar. Jadi, uh, U sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti Y-nya itu kan U pangkat negatif 3/2. Nah, berarti kan DY per DX itu adalah DY per DU dikali DU per DX. DU per DX-nya apa? 2AX ditambah B. Nah, dapat kan? Nah, sekarang DY per DU-nya apa?
Kalian masih belum jelas kali ya. Tapi kalian bilang udah ini kalian udah pelajari di matematika dasar. Ada kan belajar gini? Atau udah lupa? Udah lupa ya? Hah? Ini lagi-lagi turunan composite derivatives of composite function. Ya. Baru kata tadi udah tanya sama Egner ya, apa pilih U-nya yang apa? Ingat selalu pilih U yang menggampangkan pekerjaan kalian. Apa U-nya yang membuat kalian gampang? Ya ini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ya, dapat dia kan? Nah, berarti kan kita mau mencari DY per DX, ya kan? Ini DY per DX. Nah, jadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ini sama dengan apa? Nah, DY per DU kan berarti ini kita bisa sebut kalau kita misalnya U-nya ini seperti ini, berarti kan kita bisa buat YU itu apa? YU sama dengan U pangkat berapa? U pangkat negatif 3 per 2. Ya. U pangkat negatif 3 per 2. Berarti DY per DU apa? Negatif. Negatif apa? 3 per 2 3/2. dikali U pangkat berapa? Minus 5/2, Mem. Minus 5 per 2. Makanya saya bilang selalu pilih U yang akan menggampangkan pekerjaan kalian. Ini kan jadi gampang. Nah, berarti DU per DX-nya apa? DU per DX-nya? Kan ini U. Turunan ini apa? DU per DX. Apa? Coba. Yang ini. 2 AX tambah X ditambah B. Nah, substitusikan balik U-nya. Nah, jadi kita punya apa fungsinya? Negatif 3 per 2, ya kan? Ini pangkat apa tadi? Pangkat negatif 5 per 2. Ini sebenarnya simple ya, cuman kalian selalu memilih U-nya itu masih kurang tepat. Kalau enggak sebenarnya simple. Jadi AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C pangkat 5 per 2 dikali 2AX tambah B. Nah, ini adalah DY per DX. Oke, udah paham belum? Ada yang belum dipahami di sini? Coba, udah paham belum? Sudah, Mem. Udah? Yang lain? bentar Mem nyatet dulu. Oke, nyatat dulu. Sambil nyatat, coba kalian kerjakan sendiri. Ya. Nah, nanti kalau nggak kayak gitu, percaya deh sama saya. Matematika itu kalian harus kerjakan sendiri. Ya.
Coba dicatat ya. Kita take time saja, pelan-pelan aja kita eh, memahaminya ya. Karena saya tahu memang ini diferensial ini susah-susah gampang ya. Nah, susah-susah gampang. Dibilang susah nggak juga, tapi dibilang gampang nggak juga gitu. Jadi makanya, nah coba di pelan-pelan dipahami ya. Dah? Selesai? Selesaikah? Saya Selesai ya. Oke. Nah, ini tadi udah kita kerjakan, jadi nggak perlu lagi saya tunjukkan. Nah, oke, sekarang coba kerjakan ini. Nah, inilah yang terakhir, nanti kita lanjut lagi Selasa. Karena kayaknya kalian udah gimana gitu ya. Nah, coba ini P sama dengan K dikali E pangkat negatif Q per T. Nah, tapi bukan DP per DT ini ya, karena DP per DT tadi udah. Yang ditanya ini sekarang DLNP per DT. Nah, artinya apa? Artinya kalian harus LN-kan dulu ini. Nah, LNP itu sama dengan apa? per P, nah. Hah? 1 per P. Bukan LNP, belum turunan LNP, tapi LNP-nya. Kan P-nya sama dengan K dikali E pangkat negatif Q per T. LNP-nya ini sama dengan apa? Negatif Q per T, Mem. Negatif Q per T. LNP-nya. K-nya? K-nya kemana kalian buat? Saya ituin lagi ya. Ini adalah derivatives of LN. Nah, jadi sekarang yang ditanya itu adalah ini diketahui ini ya. Ini diketahui. Nah, P. Sekarang kalau saya tanya LNP sama dengan apa? Sama dengan Min Q per N dari K E pangkat negatif Q per Per T. T. Nah, gimana kita menyederhanakan ini? Ingat lagi, jangan lupakan pelajaran kalian yang lalu. Ini sama dengan apa? min Q per T len KE pangkat Sama dengan LNK LNK dikali LNE. LNK kali apa dikurang? dikali itu dikurang ya? Dikurang, Mem. Kurang, Ini kurang. kan? Nah, dikurang dari LN Q per T LNE, benar nggak? I per T LN. LNE itu apa? LNE 1 kan? Hmm. Nah, LNE 1. Jadi berarti ini sama dengan LNK dikurang Q dibagi T. Jadi kalau saya tanya sekarang, apa turunan DLNP per DT? Apa turunannya sekarang?
Turunan dari ln K apa? K itu konstanta. Nah, Berarti 0. nol. Nah, turunan dari negatif Q per T? Kayak tadi berarti. Nah, yang kayak tadi apa? Q, Q Q dikali kali 0, T per 2. bagi T per 2. Ya. Jadi turunan dari ln P itu adalah positif Q per T pangkat 2. Nah, udah jelas belum? Jelas, Mem. Jelas ya. Jelas, Mem. Oke. Coba mau dicatat? Oke, screenshot aja. Mau di screenshot aja? Oke. Yang lain udah jelas belum? Coba saya tanya yang lain udah jelas belum? Nah, yang lain coba pahami, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak jelas, bilang nggak jelas ya. Nanti kalian yang rugi. Oke? Oke, saya rasa eh, kita sebenarnya masih ada yang lain ya, turunan higher order ya, higher order derivatif atau inilah sekalian. Oke, ini aja dulu, terakhir lah ya. Coba kerjakan ini sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Nah, Y sama dengan A cos BX pangkat 3. Tentukan DY per DX. Nah, jadi artinya apa? U-nya apa ini? U. BX pangkat 3, Mem. BX pangkat 3. Jadi DY per DX. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, DY per DU-nya apa? Kalian bilang kan tadi BX pangkat 3-nya adalah U. Coba, kali ini saya nggak kasih clue ya. Kalian kerjakan sendiri, coba. U pangkat 3. Berapa? U pangkat 3. 2 pangkat 3? Enggak lah. Harus pakai fungsi komposit lagi. Nah, misalnya kan tadi BX pangkat 3-nya kalian jadikan U. Nah, jadi kan DY per DX itu DY per DU dikali DU per DX. Nah, kan kita punya kan A cos U. Nah, turunan dari A cos U apa? Asin U. Min A sin U. Negatif. Min Negatif A asin. sin U. Sin U. Nah, baru kita kalikan lagi. DU per DX-nya apa? 3BX 3BX pangkat 2. 2. Jadi 3X DY per DX apa? Min 3 ABX kuadrat sin Sin BX pangkat 3. 3. Ya. Nah, ya. Nah, seperti itu dia caranya. Jadi tentukan dulu. U-nya apa? U-nya adalah BX pangkat 3. Nah, ini kan kita punya YX-nya A cos BX pangkat 3. Nah, U-nya BX pangkat 3. Berarti YU-nya kan A cos U. Nah, kalau menurut chain rule itu kan DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, DY per DX-nya kan, DY per DU-nya itu kan ini negatif A cos sin U. Nah, sementara DU per DX-nya adalah 3BX pangkat 2. Nah, jadi berarti kita substitusikan balik U-nya. Jadi DY per DX adalah negatif A sinus BX pangkat 3 dikali 3BX pangkat 2. Udah ngerti nggak Noval? Belum? Bagian mana Noval yang masih belum ngerti?
Ya. Pemilihan U-nya yang paling krusial di sini. Nah, jadi kalau udah kita pilih ya tinggal kita turunkan dulu yang ini, lalu kita kalikan dengan turunan DU per DX. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Hmm? Tadi Novel jawabannya apa? Novel jawabannya apa tadi? Enggak, tadi salah. Itu. Salah. Novel hanya turunkan yang ini tadi ya? Iya, Belum turunkan keseluruhannya ya. Oke? Nah, oke. Nah, kita kan ujiannya ini pasti ada masuk turunan. Nah, jadi kalian latihanlah nanti turunan. Kalau kalian butuh catatan-catatan turunan, eh, kalian kumpulkan dari sekarang kan masih Jumat depan kita ujian kan? Nah, jadi coba coba kalian ini kan. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Tadi siapa yang belum hadir? Tadi siapa yang belum hadir? Moces ya? Hanya Moces? Tania mem hadir. Proses, ma'am. Iya, ma'am. Moces, Tania, Hadir mem. hadir. Mardia? Mardia hadir kah? Enggak. Enggak ya. Oke. Nah, jangan lupa kalian isi ya eh, dokumen yang saya berikan tadi. eh, Kalian kumpulkan di Google Drive jam 12. Nah, jadi memang ini saya meminta tolong ke kalian ya. Bukan 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 maksudnya apa, bukan bagian dari kelas kita, tapi saya meminta tolong kalau bisa nanti kan ada kan Google Drive biasa kita ngirimkan tugas-tugas kan? Nah, kalian letakkan di situ. Oke? Ya udah, kalau tidak ada kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa hari Selasa. Oke, bye.